Pemirsa, BMKG memprediksi puncak musim hujan akan terjadi sampai awal Maret. Warga diminta untuk waspada adanya cuaca ekstrim yang bisa menyebabkan banjir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut puncak musim hujan diperkirakan akan terjadi sampai awal Maret 2021 mendatang. Intensitas curah hujan di wilayah Jabodetabek pada periode puncak musim hujan akan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. BMKG meminta kepada warga untuk waspada karena sepekan ke depan Jabodetabek akan diguyur hujan ringan hingga sedang. Kita melihat ada perakiraan curah hujan untuk Jabodetabek ya. Kita lihat bahwa tanggal 18, 19 kemarin itu tinggi, kemudian 19 ke 20 ini menurun, nah kemudian 21 meningkat, kemudian 21, 22 ini akan menurun kembali hingga 22, 23. Namun di 23 sampai 25 itu terjadi peningkatan nanti. Yang saya sampaikan peningkatan ini di 23 sampai 25 Februari itu terjadi peningkatan curah hujannya ada sampai lebat ya. Kemudian kalau untuk yang pada hari ini tanggal 20 sampai 21 itu hanya sekitar tertingginya adalah posisi sedang. Namun di beberapa daerah di sisi barat Tangerang maupun di timur ataupun selatan itu terjadi curah hujan yang tingkat lebat. Banjir di Jabodetabek yang terjadi sejak kemarin akibat curah hujan ekstrim selama 24 jam yang terjadi di sejumlah wilayah. Bahkan sejumlah wilayah yang biasanya tidak banjir akhirnya terendam, seperti di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ariza Patria menyebut sejumlah pencegahan dan persiapan telah dilakukan untuk mengantisipasi banjir Jakarta, di antaranya menyediakan pompa-pompa. Ada 3 sumber air dari hujan lokal, dari hulu, dari banjir bandang, dari rob ya. Kemudian kedua, geografis Jakarta juga kita tahu berada pada di dataran rendah dan tanah turun terus di DKI Jakarta setiap tahun. Kemudian yang kedua, dalam rangka pencegahan, penanganan dan pengendalian banjir kita melakukan berbagai program. Mulai dari program normalisasi kali yang didukung oleh pemerintah pusat melalui PUPR, kemudian kami sendiri membuat program naturalisasi, kemudian juga program-program lain seperti penyiapan pompa stasioner jumlahnya 487 unit, pompa mobile 175 dan pompa underpass kami siapkan sebanyak 67. Tidak kurang dari 729 pompa yang kami siapkan standby dan terus bekerja selama 24 jam. Banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya di awal tahun memang kerap terjadi, meski berbagai antisipasi telah dilakukan oleh pemerintah. Kali ini peringatan tidak hanya bagi warga yang berada di kawasan rawan banjir, namun bagi warga yang sebelumnya tidak pernah merasakan banjir. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui bagaimana perakiraan cuaca hingga sepekan ke depan, kita sudah terhubung dengan Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Bapak Fahri Rajab. Selamat sore, Pak Fahri. Ya, selamat sore, Mas. Baik, Pak Fahri, kita ketahui bahwa curah hujan beberapa hari ini tinggi. Sampai kapankah curah hujan tinggi bahkan ekstrim terjadi beberapa hari ke depan? Iya, jadi saat ini kan kita masih dalam periode puncak musim hujan ya. Setidaknya sampai dengan akhir bulan Februari ini, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat, itu masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah Indonesia, termasuk di Jabodetabek. Kalau untuk dampaknya ke wilayah dengan cuaca ekstrim ini apa, Pak? Ya, dampak yang perlu kita waspadai dari curah hujan tinggi ini ya tentu potensi bencana hidrometeorologis ya, seperti banjir, banjir bandang, longsor, itu yang perlu kita waspadai. Pak, apakah curah hujan yang akan terjadi beberapa hari ke depan juga disertai angin kencang misalnya, ataukah ada petir juga, atau hanya hujan saja, seperti apa, Pak? Iya, umumnya adalah hujan lebat yang kadang disertai petir gitu ya. Untuk angin sendiri memang ada potensi, tapi nggak terlalu intens ya. Di wilayah mana saja, Pak, yang berpotensi itu, Pak?
Ya, kalau untuk Jabodetabek hampir merata ya seluruh wilayah Jabodetabek. Namun intensitas yang relatif lebih tinggi kita perlu waspadai di selatan dan timur ya. Namun hujannya sendiri merata hampir seluruh wilayah Jabodetabek. Baik, lalu ini kan diprediksi akan sampai bulan Maret begitu Pak. Tanggal berapa ini cuaca atau intensitas hujan paling tinggi akan terjadi Pak? Ya, BMKG membuat perakiraan cuaca itu dalam harian, 3 harian, 7 harian. Nah, sampai dengan 7 hari ke depan kita memang memprediksi masih ada potensi curah hujan tinggi. Nah, yang contoh tanggal 23 dan sampai dengan 25 itu kita perlu waspada. Khusus untuk besok 22 Februari itu ada, kalau dalam skala nasional ya, itu yang perlu ada kewaspadaan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Artinya memang curah hujan tinggi juga terjadi di beberapa wilayah di luar Pulau Jawa begitu Pak ya. Nah khususnya Ya, untuk di Jabodetabek sendiri, nanti apakah curah hujan tinggi akan terjadi pada malam hari ataukah akan bergeser terjadinya pada pagi hari sampai siang hari? Seperti apa Pak? Ya, kalau dari periodenya ya, waktu memang relatif merata seharian potensi hujannya. Namun intensitas yang lebih tinggi cenderung terjadi pada malam hingga dini hari. Selain itu apa saja Pak mungkin yang perlu diwaspadai oleh warga Jabodetabek untuk menghadapi kemungkinan cuaca ekstrim yang terjadi beberapa hari ke depan Pak? Ya, memang yang jelas yang perlu diwaspadai ya dampaknya itu ya, bencana hidrometeorologis ya, utamanya banjir. Nah, apalagi yang memang kemarin sudah terdampak banjir gitu lah. Nah, ini mungkin perlu menjadi kewaspadaan, terutama ya saluran-saluran air lah itu kita perhatikan agar siap untuk menerima dan mengalirkan air. Berarti kalau untuk curah hujan tinggi atau cuaca ekstrim terjadi pada bulan ini merupakan siklus tahunan atau seperti apa Pak Fahri? Ya, kalau memang saat ini kan kita sedang dalam periode musim penghujan gitu ya. Dan sebagaimana disampaikan oleh BMKG semenjak sebelum masuknya musim penghujan pada bulan September lalu bahwa musim hujan tahun ini akan diwarnai dengan adanya fenomena La Nina. Artinya jumlah curah hujan yang turun akan lebih banyak dari normalnya gitu ya. Nah, ini perlu menjadi kewaspadaan kita dalam skala harian. Itu sudah terlihat ada hari-hari yang memang curah hujannya cukup tinggi ya. Contoh pada saat banjir di Jabodetabek kemarin, itu kan curah hujan tertinggi di Pasar Minggu sampai 226 mm dalam 24 jam. Jika kemarin curah hujan tertinggi ada di wilayah Pasar Minggu, tadi Anda katakan beberapa hari ke depan juga masih akan terjadi khususnya Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Kira-kira di titik mana lagi yang akan kemungkinan curah hujannya tinggi, Pak? Ya, kalau prediksi ya, perakiraan kita memang merata hampir seluruh wilayah Jabodetabek. Namun potensi lebih tingginya itu perlu diwaspadai di bagian selatan dan timur. Nah, kalau yang tadi saya sampaikan adalah pengukuran hujan ya. Itu data pengukuran hujan itu tergantung dari lokasi alat ukurnya ada di mana gitu kan. Nah, kebetulan BMKG ada lokasi alat ukur di Pasar Minggu, di Sunter Hulu, di Taman Mini, di Halim gitu ya. Nah, itu adalah data-data menunjukkan pengukuran di lokasi tersebut. Pak, tapi jika kita bandingkan curah hujan yang terjadi pada beberapa hari belakangan ini dengan yang terjadi di tahun lalu dengan periode yang sama, ini perbandingannya seperti apa, Pak? Ya, sebagai perbandingan banjir 1 Januari 2020 ya, itu dalam satu hari jumlah curah hujan yang turun itu mencapai 377 mm. Itu tercatat di Halim ya. Nah, untuk musim hujan tahun ini sampai dengan hari ini curah hujan tertinggi adalah yang kemarin itu ya, tanggal 19 Februari itu di Pasar Minggu 226 mm. Artinya masih lebih rendah dibanding yang 1 Januari 2020.
Baik, lalu tadi kan Bapak sempat menyatakan bahwa daerah Jakarta Selatan menjadi salah satu ya Pak ya, salah satu lokasi dengan curah hujan yang cukup tinggi. Apa yang menyebabkan atau apa faktor yang menyebabkan salah satunya Pak? Ya gini, kalau hujannya merata seluruh Jabodetabek dan tadi bukan Jakarta Selatan tapi Jabodetabek bagian selatan ya, Bogor, Depok gitu ya, itu yang perlu menjadi kewaspadaan. Nah, kalau dalam konteks Jabodetabek bagian selatan tentu faktor geografis lokal ya, karena di selatan kan kita ada dataran tinggi, ada Gunung Gede Pangrango, ada Gunung Salak, nah itu juga turut berpengaruh. Gitu ya. Oke, baik, terima kasih Dr. Fahri Rajab, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG sudah berbagi informasi kepada kami dan pemirsa News Sore. Terima kasih Pak, selamat sore. Pemirsa, calon penumpang PT Kereta Api Indonesia membatalkan tiket perjalanan yang telah terlanjur dibeli. Nah, hal ini akibat dari pembatalan sejumlah perjalanan kereta api jarak jauh karena wilayah Karawang, Jawa Barat terendam banjir. Ratusan calon penumpang kereta api mengantri di loket pengembalian tiket Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Mereka berbondong-bondong mengembalikan tiket setelah Daop 1 membatalkan sejumlah perjalanan kereta api jarak jauh dari Stasiun Senen dan Stasiun Gambir. Keputusan ini diambil PT KAI Daop 1 Jakarta karena perlintasan kereta di wilayah Karawang, Jawa Barat terendam banjir dan tak bisa dilintasi kereta api. Sebelumnya PT KAI membatalkan perjalanan kereta api jarak jauh dari Stasiun Senen akibat banjir. Rel kereta api antara Kedung Gedeh Lemah Abang kilometer 55 sampai 100 sampai dengan kilometer 54 plus 500 terendam banjir hingga ketinggian 1,5 meter di atas kop rel, sehingga untuk sementara waktu lokasi ini belum dapat dilalui. Banjir yang merendam sejumlah ruas jalur rel ini merupakan dampak dari meningkatnya debit aliran Sungai Cibet dan Citarum. Akibatnya seluruh perjalanan kereta api jarak jauh dari Stasiun Senen dibatalkan. Ekstrim yang menyebabkan sejumlah ruas jalur rel di antara Stasiun Lemah Abang dan Kedung Gedeh terendam banjir dengan kondisi arus air yang cukup deras, maka hingga saat ini lokasi tidak dapat dilalui untuk perjalanan kereta api jarak jauh. Sehingga dari area Daop 1 Jakarta, seluruh perjalanan kereta api jarak jauh pada Minggu 21 Februari 2021 dibatalkan. Dan atas kondisi pembatalan ini, seluruh pengguna jasa biaya tiket yang telah dibeli akan dikembalikan 100% dan proses pembatalan dapat dilakukan melalui aplikasi KAI Akses ataupun juga langsung di loket stasiun yang tersedia. Kemudian juga PT KAI Daop 1 Jakarta mengucapkan permohonan maaf atas kondisi gangguan operasional tersebut dampak dari banjir, dan tim prasarana PT KAI Daop 1 Jakarta saat ini masih terus melakukan proses upaya perbaikan dari jalur rel yang sempat terdampak mengalami kerusakan karena derasnya arus air di lokasi banjir tersebut. Aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Banyuwangi, Jawa Timur masih ditutup. Sebaran abu vulkanik Gunung Raung masih memenuhi ruang udara wilayah bandara pada ketinggian 4.000 hingga 6.000 meter. Bandara Internasional Banyuwangi hingga Minggu pagi masih ditutup akibat dampak sebaran abu vulkanik Gunung Raung yang mengganggu penerbangan. Meski observasi di wilayah landasan pacu tidak didapati adanya paparan abu raung, namun pengamatan BMKG menunjukkan sebaran abu vulkanik Gunung Raung memenuhi ruang udara wilayah Bandara Banyuwangi pada ketinggian 4.500 hingga 6.000 meter. Dan kondisi tersebut sangat mengganggu dan membahayakan penerbangan. 10 penerbangan dari dan menuju Bandara Banyuwangi dibatalkan guna keselamatan penerbangan. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, banyak cara warga untuk menjalankan roda ekonominya yang tersendat. Ya, salah satu yang unik adalah budidaya kura-kura darat atau tortoise yang bisa meraup cuan hingga ratusan juta rupiah. Bermula dari hobi lalu menjadi mata pencaharian. Ada Kasogi, pemuda asal Palembang, Sumatera Selatan, kini bergelut di bisnis penangkaran kura-kura darat alias tortoise yang bisa menghasilkan untung puluhan hingga ratusan juta rupiah. Memanfaatkan pekarangan di belakang rumah yang berukuran 3x3 meter, ada mengembangbiakkan tortoise miliknya. Pemeliharaannya tidak terlalu sulit, hanya diberi makan sayur-sayuran, rumput, dan buah-buahan. Sementara saat cuaca dingin ditambahkan lampu UVA dan UVB sebagai penghangat.
Saat ini peminat turquoise cukup tinggi karena coraknya yang unik. Bahkan harganya di pasaran dari 1 jutaan hingga ratusan juta rupiah tergantung corak, jenis, dan ukuran. Karena udah mulai rame ya, dan peternak di Indonesia juga udah mulai banyak, itu sulcata, jenis sulcata. Iya, karena harga mulai terjangkau sekarang di 1 jutaan, jadi masyarakat udah mulai bisa pelihara untuk hewan peliharaan mereka. Untuk yang jenis yang paling mahal ini yang mana nih? Kalau di sini ada Aldabra. Aldabra ya? Iya. Berapa itu? babynya dari 8-9 cm itu bisa 30 jutaan. Kalau ukuran udah segini berapa nih? Kalau ini 25-30 cm udah bisa 50-60 juta. Di Indonesia, hewan eksotis ini semakin banyak peminatnya dengan harga dari jutaan hingga ratusan juta tergantung corak, jenis, dan ukurannya. Geocelon sulcata, Patelis babcocky yang berasal dari negara Afrika, sedangkan untuk jenis cherry head berasal dari negara Amerika. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pandemi COVID-19 bukan menjadi penghalang bagi para penghuni panti sosial untuk tetap berkreasi. Bernyanyi bersama menjadi salah satu kegiatan rutin yang dilakukan untuk mengisi waktu luang. Dan tentu saja, aktivitas dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Keseruan bernyanyi bersama ini menjadi salah satu kegiatan rutin yang dilakukan anak-anak penghuni panti asuhan Elpidos di kota Surabaya, Jawa Timur. Bagi mereka, pandemi bukanlah penghalang untuk melakukan aktivitas. Berbagai kegiatan mereka lakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Selama pandemi berlangsung, panti asuhan mengalami kesulitan karena berkurangnya donasi dari masyarakat. Dicukup-cukupkan, jadi kita atur sedemikian rupa sehingga cukuplah. Kesulitan yang dialami panti asuhan Immanuel menjadi perhatian Partai Perindo. Partai pimpinan Hari Tanusudibyo ini langsung menyalurkan sejumlah sembako untuk memenuhi kebutuhan anak-anak penghuni panti. Itulah sebabnya Partai Perindo mengunjungi panti asuhan untuk memberikan tanda kepedulian, memberikan bantuan. Partai Perindo akan terus konsisten membantu masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan agar mereka mampu melewati pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan lansia mengantri untuk menerima vaksin COVID-19 di RSUD Kembangan, Jakarta Barat. Usai jeda, kami segera kembali, tetaplah bersama kami.